di negara kepulauan yang memiliki 17.508 pulau. Sistem jaringan jalan merupakan kebutuhan mendasar untuk menghubungkan masyarakat dan perniagaan dengan pekerjaan, layanan, pasar, mengurangi biaya, logistik, dan merangsang pertumbuhan industri di Indonesia. Menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah menempatkan konektivitas tinggi sebagai salah satu prioritas utama. Melalui Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015, pemerintah memberi amanat kepada Hutama Karya untuk membangun dan mengembangkan jalan tol Trans Sumatera. Jalan tol ini akan menghubungkan Lampung dan Aceh melalui 24 ruas jalan berbeda yang panjang keseluruhannya mencapai 2.704 km dan akan beroperasi penuh pada 2024. Sebagai pulau terbesar kedua di Nusantara dengan populasi melebihi 55 juta jiwa, Sumatera memainkan peran penting dalam perekonomian negara. Dianugerahi beragam potensi alam dan komoditas berlimpah. Mulai dari karat, minyak kelapa sawit, kopi, minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Pada tahun 2015, Sumatera menyumbang 22,21% produk domestik bruto PDB Indonesia, terbesar kedua setelah Jawa, menurut Badan Pusat Statistik BPS. Oleh karena itu, kemajuan dan keberlanjutan perekonomian Sumatera sangat penting untuk memastikan stabilitas dan pertumbuhan di kawasan tersebut. Jika pertumbuhan terhenti, perkembangan daerah sekitarnya pun akan terhambat. Maka dari itu pemerintahan Indonesia begitu giat membangun jaringan jalan tol di Pulau Sumatera agar dapat mendukung aktivitas ekonomi di Pulau Sumatera. PT Hutama Karya mulai membangun tol Trans Sumatera dari Lampung sampai Aceh yang berada di ujung Pulau Sumatera. Direktur Operasi Ketiga PT Hutama Karya Persero Kuncoro mengatakan proyek jalan tol Trans Sumatera JTTS telah menyerap sebanyak 202.468 tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang telah diserap di jalan tol Trans Sumatera selama masa konstruksi terhitung dari tahun 2015 sampai dengan 2022 mencapai 202.468 pekerja yang tersebar di 14 proyek, ujarnya dalam keterangannya dikutip antara Senin 24 September tahun 2022. Adapun 14 proyek tersebut antara lain ruas Bakauheni Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung, Palembang Indralaya, Pekanbaru Dumai, Medan Binjai, Padang Sisincin, Indrapura Kisaran, Sigli Banda Aceh, Pekanbaru Bangkinang, Bangkinang Pangkalan, SP Indralaya Prabu Mulih, Bengkulu Taba, Penanjung, Prabu Mulih Muara Nim, dan Binjai Langsa. Menurut Kuncoro, untuk serapan pekerja terbesar pada pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar Pematang Panggang Kayu Agung yang mencapai 45.357 pekerja. Jumlah pekerja tersebut terdiri atas karyawan Badan Usaha Jalan Tol BUJT selaku pemilik yang terdiri dari Project Director, Manager, dan Officer, tim supervisi konsultan pengawas dan tim kontraktor. Selain itu, jumlah yang paling banyak adalah para pekerja di lapangan yang merupakan pekerja konstruksi, mulai dari mandor, tukang dan pekerja yang diutamakan dari tenaga kerja lokal setempat terlebih dahulu sebelum mendatangkan tenaga kerja dari daerah lain. Selain dari sisi konstruksi, pasca operasional tol Trans Sumatera juga membuka peluang kerja dan menyerap ribuan tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja di 7 ruas JTTS yang sudah dioperasikan oleh Hutama Karya mencapai sekitar 1.980 tenaga kerja dengan pembagian 1.641 orang di tenaga kerja di layanan operasi jalan tol, serta 339 orang di layanan tempat istirahat dan pelayanan.
Penyerapan tenaga kerja tersebut akan terus meningkat seiring bertambahnya ruas baru yang akan mulai beroperasi, yaitu ruas Bengkulu Taba Penanjung dan Pekanbaru Bangkinang.